Setelah usia 30, kehidupan berhenti berjalan sesuai aturan yang diajarkan saat Anda masih kecil. Tidak ada seorang pun yang memberitahu hal itu di sekolah. Mereka berkata, bekerja keras, jujur, baik hati, tunggu giliran Anda dan dunia akan memberi Anda imbalan. Tetapi ketika Anda melewati garis tak kasat mata itu setelah usia 20-an, Anda mulai menyadari sesuatu yang dingin. Promosi tidak diberikan kepada pekerja keras. Hubungan tidak bertahan lama hanya karena Anda adalah orang yang paling setia. Rasa hormat tidak datang hanya karena Anda orang yang paling baik. Setelah usia 30, orang berhenti berpura-pura bahwa ini adalah permainan yang adil. Mereka membentuk aliansi di ruangan yang tidak Anda masuki. Mereka tersenyum di depan Anda sambil menjatuhkan Anda secara pribadi. Mereka diam saja mengenai peluang yang dapat mengubah hidup Anda, lalu berkata, "Saya pikir Anda sudah tahu." Dan ketika akhirnya Anda menyadari apa yang terjadi, naluri pertama Anda adalah mengeluh, terkejut, merasa dikhianati oleh sistem yang Anda yakini. Machiavelli akan menatap Anda dan berkata, "Bagus, sekarang Anda akhirnya terbangun." Kebanyakan orang tidak pernah beradaptasi. Mereka terus memainkan naskah masa kanak-kanak di arena orang dewasa. Mereka mengira keadilan adalah wasit tak terlihat yang akan turun tangan dan memperbaiki segalanya suatu hari nanti. Mereka menganggap karma adalah kejadian yang sudah terjadwal, bukan cerita yang enak didengar untuk membuat pecundang merasa sabar. Mereka pergi bekerja, mereka melakukan tugasnya, mereka menghindari konflik, dan kemudian saksikan rekan kerja yang cerdik yang tahu bagaimana tampil di depan mata yang tepat bergerak melewati mereka, seolah-olah mereka berdiri diam. Mereka menyebutnya politik seolah-olah politik adalah sesuatu yang kotor yang harus dihindari oleh orang-orang baik. Namun Machiavelli tahu kebenarannya. Politik tidak terkecuali dalam kehidupan. Itu adalah bahasa kekuasaan. Dan setelah usia 30, kehidupan menjadi politis, suka atau tidak. Satu-satunya pertanyaannya adalah ini. Akankah Anda belajar berbicara dalam bahasa itu, atau akankah Anda tetap menjadi pekerja jujur yang diam-diam dieksploitasi oleh semua orang? Ada perubahan brutal yang terjadi di usia 30-an. Saat Anda masih muda, orang-orang meremehkan Anda karena usia Anda. Mereka berasumsi Anda punya waktu. Mereka memberi Anda kesempatan kedua, bimbingan, kesabaran. Anda diizinkan membuat kesalahan karena masa depan masih merupakan cakrawala yang luas dan pemaaf. Namun, saat Anda mencapai usia 30, cakrawala bergerak. Sekarang mereka mulai menilai Anda dengan metrik yang berbeda. Apa yang telah Anda bangun? Anda sudah menjadi apa? Apa yang Anda kendalikan? Simpati menurun. Manfaat dari keraguan menguap. Orang tidak bertanya apakah Anda orang baik. Mereka bertanya apakah Anda berguna. Apakah musik Anda mengesankan? Apakah berada di dekat Anda membuat hidup mereka menjadi lebih baik? Dan jika tidak, mereka akan menjauh diam-diam. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan penjelasan, hanya dengan perhitungan dingin ala Machiavellian. Orang ini tidak mendekatkan saya pada yang saya inginkan. Machiavelli memahami hal ini berabad-abad lalu. Dia menulis bukan untuk anak-anak, melainkan untuk para pangeran, untuk orang-orang yang hidup di dunia di mana belas kasihan itu mahal dan kenaifan itu fatal. Dia akan memberitahu Anda bahwa setelah usia 30 tahun, Anda dinilai seperti pangeran kecil, bukan pelajar pengembara. Orang-orang melihat wilayah Anda, uang Anda, keterampilan Anda, jaringan Anda, pengaruh Anda. Mereka mengukur tembok kastil dan pasukan Anda. Bahkan jika kerajaan Anda hanya berupa karier, hubungan, dan kebiasaan sehari-hari Anda. Jika tembok Anda rendah, jika pasukan Anda lemah, mereka tidak akan menyerang Anda dengan pedang. Mereka menyerang Anda dengan ketidakpedulian. Mereka mengecualikan Anda dari informasi penting. Mereka berbicara untuk Anda saat Anda tidak ada. Mereka melabeli Anda dengan 3 kata dan menentukan nasib Anda. Dia kurang bersemangat. Dia terlalu emosional. Dia bukan sosok yang cocok untuk menjadi pemimpin. Dan sementara Anda sibuk tersinggung, pintunya tertutup. Aturan pertama yang diberikan Machiavelli kepada Anda setelah usia 30 sederhana. Berhentilah mengharapkan keadilan. Harapkan kepentingan pribadi. Harapkan persaingan yang tenang. Harapkan bahwa setiap orang yang Anda temui didorong oleh naskah pribadi yang tidak akan pernah Anda lihat sepenuhnya. Ini bukan paranoia. Itu kejelasan. Ketika Anda berasumsi orang akan bertindak sesuai minat mereka, tindakan mereka tidak lagi mengejutkan Anda.
rekan kerja yang tidak pernah berbagi penghargaan, saudara yang hanya memanggil ketika mereka membutuhkan sesuatu, teman yang tiba-tiba menjadi jauh saat Anda mulai membaik. Itu bukan gangguan dalam matriks, mereka adalah matriks. Begitu Anda menerima hal itu, pertanyaannya berhenti menjadi mengapa mereka seperti ini dan menjadi bagaimana saya memposisikan diri saya sehingga kepentingan pribadi mereka melayani saya alih-alih menghancurkan saya. Anda akan merasakan godaan untuk berpegang teguh pada kemarahan moral, mengatakan, saya menolak bermain. Kedengarannya mulia, kedengarannya benar. Namun di dunia Machiavelli, menolak bermain tidak menjadikan Anda murni, itu menjadikan Anda mangsa. Singa tidak menulis petisi memohon hiena untuk bersikap lebih baik. Mereka menjadi lebih berbahaya. Versi modern dari bahaya itu bukanlah fisik, melainkan strategis. Melainkan bagaimana Anda menampilkan diri, bagaimana Anda memilih aliansi, informasi apa yang Anda ungkapkan, pertempuran mana yang Anda abaikan, dan mana yang Anda akhiri dengan tenang dan tegas. Saat Anda memutuskan permainan di atas kekuatan Anda adalah saat orang-orang dengan bakat yang lebih sedikit dan lebih licik diam-diam mulai mengatur hidup Anda. Jadi, mari kita perjelas. Setelah usia 30, orang berhenti bermain adil karena mereka tidak mampu. Mereka memiliki keluarga untuk diberi makan, tagihan untuk dibayar, penyesalan untuk dihindari, penuaan untuk disembunyikan. Kemajuan Anda mengancam keamanan mereka. Pertumbuhan Anda menyingkap stagnasi mereka. Potensi Anda mengingatkan mereka pada setiap risiko yang tak pernah mereka ambil. Maka mereka akan tersenyum dan berkata, "Aku senang untukmu." Lalu mereka akan menyodok dengan rumor di sini, menahan rekomendasi di sana, menunda keputusan yang akan menguntungkan Anda. Tidak sekaligus, tak pernah secara langsung. Hanya 1000 luka kecil ala Machiavelli yang membuat Anda tetap di tempatnya. Jika Anda masih menunggu dunia menghargai niat baik Anda bahkan tidak akan menyadari Anda berdarah. Machiavelli akan berkata, satu-satunya cara untuk menang di dunia yang tak adil bukanlah dengan mengemis keadilan, melainkan menjadi terlalu berguna, terlalu strategis, dan terlalu berbahaya untuk diabaikan. Kegunaan adalah perisai pertama Anda. Jika Anda bisa memecahkan masalah yang tak bisa dipecahkan orang lain, Anda menjadi penting dan orang-orang akan ragu sebelum menyabotase apa yang mereka butuhkan. Namun, kegunaan saja tidak cukup. Banyak orang berguna mati miskin dan getir. Anda harus mengaitkan kegunaan Anda dengan leverage. Itu berarti Anda tak hanya bekerja keras dimanapun untuk siapapun. Anda tempatkan usaha Anda di tempat yang membangun daya tawar, di tempat yang meningkatkan pilihan, di mana jika seseorang memutuskan untuk memperlakukan Anda sebagai barang sekali pakai, Anda bisa pergi dan menyaksikan sistem mereka hancur tanpa Anda. Lihatlah hidup Anda saat ini, pekerjaan Anda, keterampilan Anda, hubungan Anda. Ajukan pertanyaan dingin. Jika mereka memutuskan besok untuk berhenti bersikap adil kepada Anda, seberapa besar mereka bisa menyakiti Anda? Bisakah satu keputusan menghapus penghasilan Anda? Bisakah satu perpisahan menghancurkan identitas Anda? Bisakah satu kelompok pertemanan mengisolasi Anda secara sosial? Jika jawabannya ya, Anda bukan hanya rentan. Anda sudah berada di bawah kendali diam-diam. Machiavelli pasti akan meneriakkan ini pada Anda. Jangan pernah biarkan nasib Anda bergantung pada belas kasihan mereka yang tidak takut kehilangan Anda. Anda harus membangun redundansi, lebih dari satu aliran pendapatan, lebih dari satu kompetensi, lebih dari satu lingkaran. Bukan karena Anda tidak setia, tetapi karena Anda tidak bodoh. Setelah usia 30, Anda memiliki lebih sedikit waktu untuk memperbaiki kesalahan mendasar, tetapi lebih banyak kekuatan untuk membuat pilihan yang kejam. Anda bukan lagi remaja yang memohon untuk disukai. Anda adalah orang dewasa yang harus memutuskan siapa yang pantas mendapatkan kedekatan. Machiavelli akan memerintahkan Anda untuk mengaudit lingkaran Anda dengan tatapan mata seorang pangeran yang menguras Anda dengan drama, tetapi tak pernah muncul saat Anda membutuhkannya, yang bertepuk tangan untuk Anda di depan umum, tetapi membenci Anda secara pribadi, yang secara halus membujuk Anda tentang peluang dengan frasa seperti, apakah Anda yakin? Itu terdengar berisiko. Mungkin nanti. Mereka bukanlah suara netral, mereka adalah penyabot yang pendiam. Anda tidak perlu mengkonfrontasi mereka. Anda hanya mulai membuat mereka kehilangan akses. Balasan yang lebih singkat, lebih sedikit ketersediaan, lebih sedikit rahasia yang dibagikan. Biarkan mereka merasakan jembatan gantung itu terangkat.
Anda juga harus memahami bahwa setelah usia 30, citra Anda menjadi senjata atau kelemahan. Orang menilai Anda lebih cepat dan lebih keras karena mereka tidak percaya Anda punya waktu untuk berubah. Mereka melihat bagaimana Anda berpakaian, bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda berdiri, dan mereka membuat keputusan jangka panjang dalam hitungan detik. Anda bisa mengeluh tentang itu atau Anda bisa menjadikannya senjata. Machiavelli akan memberitahu Anda untuk memperlakukan penampilan Anda sebagai perisai. Bukan dengan cara yang dangkal seperti influencer, melainkan sebagai sinyal kompetensi dan kendali. Suara yang jernih, kontak mata yang stabil, pakaian yang sederhana dan rapi, ekspresi yang tenang bahkan saat Anda berada di bawah tekanan. Sinyal-sinyal ini memberitahu dunia bahwa Anda tidak boleh diperlakukan sembarangan. Dan di dunia yang tidak adil, sinyal seringkali lebih penting daripada bakat alami. Di setiap lingkungan yang tidak adil, terdapat hierarki yang tak terlihat, yang berisik, yang menawan, yang terhubung. Mereka yang diam-diam telah memutuskan bahwa mereka pantas mendapatkan lebih dari Anda. Anda akan tergoda untuk mengungkap mereka, untuk mengungkap kemunafikan mereka, untuk menjadi whistleblower yang mulia. Machiavelli akan menggelengkan kepalanya. Anda tidak mengungkap orang yang memiliki kekuasaan lebih dari Anda. Anda mempelajari mereka. Anda mempelajari metode mereka. Anda memperhatikan siapa yang mereka hormati ketika tidak ada orang lain yang memperhatikan. Karena di suatu tempat di atas mereka ada seseorang yang mereka takuti. Seseorang yang pendapatnya lebih penting daripada ego mereka. Disitulah Anda mengarahkan nilai Anda. Disitulah Anda mengarahkan loyalitas Anda, bukan untuk mengesankan tetapi untuk menyelaraskan diri dengan pusat gravitasi sejati di ruangan ini. Ini bukan hanya tentang karier. Setelah usia 30, bahkan cinta pun tak lagi adil. Orang-orang bertahan dalam hubungan bukan karena emosi semata, melainkan karena kenyamanan, citra, uang, dan rasa takut memulai kembali. Mereka menghitung, membandingkan, memandang Anda dan diam-diam menimbang apakah orang ini masih pilihan terbaik saya. Jika seluruh strategi romantis Anda adalah saya setia dan peduli, Anda akan dibutakan oleh seseorang yang mengerti bahwa ketertarikan juga tentang rasa hormat, kekaguman, dan status yang dipersepsikan. Machiavelli akan berkata, jangan menegosiasikan cinta dari tempat ketergantungan. Jagalah tubuh Anda tetap tajam, pikiran Anda tetap tajam, standar-standar Anda tetap tajam, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk daya ungkit, sehingga jika seseorang memutuskan untuk bermain tidak adil dengan hati Anda tidak perlu mengemis. Anda berjalan dan ketidakhadiran Anda menjadi hukuman mereka. Ada aturan yang lebih gelap yang akan dibisikkan Machiavelli ke telinga Anda. Berhentilah mengumumkan gerakan Anda. Anak-anak menyiarkan mimpi mereka. Orang dewasa bergerak dalam diam. Setelah 30 tahun, setiap gol yang Anda teriakkan di depan umum menjadi senjata yang bisa digunakan orang lain secara diam-diam. Kupikir Anda bilang akan melakukan ini. Bagaimana proyek itu berjalan? Mereka tidak meminta dukungan Anda. Mereka memantau kemajuan Anda. Mereka mengukur apakah Anda mengejar ketertinggalan. Jangan beri mereka peta. Biarkan mereka melihat hasilnya, bukan persiapannya. Bekerjalah dalam kegelapan. Datanglah dengan bilah pedang yang sudah jadi, bukan sketsa pedangnya. Anda mungkin bertanya, bukankah ini melelahkan? Selalu penuh perhitungan, selalu strategis. Machiavelli akan menjawab, hanya melelahkan jika Anda berpura-pura permainan itu tidak ada. Saat ini Anda sudah berada di dalam permainan. Anda sudah dinilai, diposisikan, diberi label. Anda sudah menjadi pesaing seseorang, aset seseorang, pijakan seseorang. Penyangkalan tidak menghentikan itu. Kesadaran hanya memungkinkan Anda berhenti menjadi satu-satunya pemain yang tidak tahu aturan. Orang-orang yang paling damai di dunia yang tidak adil bukanlah orang yang naif. Mereka adalah orang-orang yang siap. Mereka yang telah membangun ketenangan batin di atas strategi luar. Mereka yang bisa tersenyum di ruangan manapun karena mereka tahu persis di mana mereka berdiri dan yang lebih penting kemana mereka akan pergi. Jadi apa satu-satunya cara untuk menang ketika orang berhenti bermain dengan adil? Anda tidak menjadi mereka. Anda menjadi lebih tajam dari mereka. Anda menyimpan kode pribadi, garis yang tidak akan Anda lewati. Bukan karena dunia pantas mendapatkan moralitas Anda, tetapi karena Anda menolak menjadi lemah karena rasa bersalah dan rasa jijik pada diri sendiri. Machiavelli tidak pernah menyuruh para pangeran untuk menjadi jahat hanya demi olahraga. Ia menyuruh mereka untuk ditakuti bila perlu, menipu bila diminta, dan murah hati bila strategis.
Itulah jalan Anda. Anda tidak mengatakan setiap kebenaran. Anda tidak menyiarkan setiap niat. Anda tidak memaafkan setiap pengkhianatan. Tapi Anda juga tidak membuang energi untuk balas dendam remeh. Anda menghukum melalui jarak, melalui kesuksesan, dengan memperjelas bahwa hidup membaik setelah Anda menyingkirkan orang-orang tertentu dari orbit Anda. Anda berhenti berdebat dengan sistem yang tidak adil dan mulai membangun jalan keluar dari sistem tersebut. Anda berhenti mengemis kepada penjaga gerbang dan mulai menciptakan pintu Anda sendiri. Anda berhenti bertanya mengapa mereka tidak memilih Anda dan mulai bertanya bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang tak mampu mereka abaikan atau seseorang yang sama sekali tidak membutuhkan mereka. Pergeseran ini adalah segalanya. Ia mengubah Anda dari menjadi bidak di papan orang lain menjadi pemain yang menyusun bidak-bidak itu. Dan begitu Anda mencapai pola pikir itu, Anda akan menyadari sesuatu yang aneh. Orang-orang yang dulu bermain tidak adil dengan Anda menjadi sopan, cermat, bahkan penuh hormat. Bukan karena mereka sudah menjadi jago, tetapi karena sekarang dalam kalkulus Machiavellian pribadi mereka, risiko untuk menyinggung Anda akhirnya lebih besar daripada imbalannya. Setelah usia 30, dunia tidak ramah kepada yang pasif. Dunia ini menghukum keraguan dan menghargai gerakan yang tegas. Machiavelli akan menyuruh Anda bergerak seperti pisau. Tenang, penuh pertimbangan, tak terhentikan. Bicaralah lebih sedikit dalam rapat, tetapi pastikan setiap kata tersampaikan. Datanglah dengan persiapan, bukan hanya hadir. Pelajari kemana uang mengalir di industri Anda. Pelajari siapa yang benar-benar memutuskan dan apa yang sebenarnya mereka pedulikan. Jadilah orang yang dapat menyampaikan hal itu dan kemudian pastikan mereka tahu, tetapi tidak pernah sepenuhnya tahu caranya. Pertahankan lapisan misteri. Pertahankan lapisan ketidakpastian, bukan kekacauan, tetapi sulit dipahami. Ketika orang tidak dapat menentukan Anda, mereka akan memperlakukan Anda dengan hati-hati. Dan kehati-hatian adalah hal yang paling mendekati keadilan yang akan Anda dapatkan dari dunia yang tidak adil. Anda tidak berhutang transparansi kepada siapapun tentang ketakutan Anda. Anda tidak perlu siapapun mengakses keraguan Anda. Setelah usia 30, berbagi secara berlebihan menjadi beban, bukan ritual yang mempererat hubungan. Semakin banyak orang tahu tentang apa yang membuat Anda takut, semakin mudah menggiring Anda dengan ancaman tersirat. Machiavelli akan menasihatkan Anda untuk mendisiplinkan emosi di depan umum dan jujur secara emosional secara pribadi dengan lingkaran dalam yang sangat kecil dan dipilih dengan cermat. Menangislah jika perlu, tetapi jangan di depan mereka yang bersaing dengan Anda. Ragukan diri sendiri jika perlu, tetapi jangan di depan mereka yang sudah mempertanyakan Anda. Hadirkan ketenangan, hadirkan arahan, hadirkan keyakinan yang tenang. Biarkan mereka memproyeksikan kekuatan pada Anda hingga menjadi kenyataan. Jika ini terdengar dingin, pahami alternatifnya. Alternatifnya adalah terus menunggu keadilan dan menyaksikan 10 tahun lagi lenyap. Terus mempercayai janji lisan alih-alih membaca tindakan. Terus berasumsi bahwa karena Anda tidak akan berkhianat, mereka juga tidak akan berkhianat. Cara hidup seperti itu membawa ke satu tempat, kebencian, kepahitan, ketidakberdayaan, dan akhir kemarahan hidup pada dunia karena tidak menjadi seperti yang dijanjikan. Hadiah Machiavelli untuk Anda adalah belas kasihan yang brutal. Dia merobek topeng lebih awal agar Anda masih punya waktu untuk beradaptasi. Dia berkata terus terang, manusia itu egois. Kekuasaan membentuk moralitas lebih dari moralitas membentuk kekuasaan. Anda bisa membencinya dan kehilangan atau menerimanya dan belajar untuk menang tanpa kehilangan diri Anda sendiri. Jadi mulailah dari yang kecil pada minggu ini. Lakukan satu hal Machiavellian. Tidak kejam, tidak kasar, strategis. Bicaralah lebih sedikit daripada yang biasanya Anda katakan dalam percakapan di mana Anda biasanya akan menceritakan semuanya. Tolak satu undangan yang tidak menambah apapun dalam hidup Anda. Habiskan waktu itu untuk membangun keterampilan atau rencana yang meningkatkan pengaruh Anda. Perhatikan siapa yang merasa tidak nyaman saat Anda tidak lagi tersedia. Perhatikan siapa yang lebih menghormati Anda ketika Anda berhenti menjelaskan diri sendiri. Inilah pandangan pertama Anda terhadap permainan sesungguhnya. Setelah usia 30, orang-orang berhenti bermain secara adil. Bagus. Biarkan saja. Biarkan mereka berbohong, bergosip, dan menahan diri. Sementara mereka membakar energi dan memanipulasi permukaan, Anda akan melakukan sesuatu yang mereka lupa caranya.
Anda akan membangun kedalaman, membangun kompetensi, pilihan, ketenangan batin, aliansi diam-diam, reputasi yang tumbuh saat Anda bahkan tidak berada di ruangan itu. Suatu hari nanti Anda akan memasuki sebuah rapat, sebuah acara kumpul keluarga, sebuah negosiasi dan merasakannya. Perubahannya, cara orang memandang Anda sebelum Anda berbicara, cara mereka mengukur kata-kata mereka di sekitar Anda, cara bahkan orang yang tidak adil pun berpikir dua kali. Itulah kemenangan Machiavellian. Bukan tepuk tangan, bukan pula disukai, tetapi melangkah di dunia yang tak adil dengan caramu sendiri, tak tersentuh oleh permainan kecil orang-orang kecil, karena Anda akhirnya belajar memainkan satu-satunya permainan yang penting, kekuatan, dikuasai dalam keheningan, dan ditujukan pada kehidupan yang tak seorang pun dapat mengambilnya darimu. Machiavelli akan mengingatkan Anda bahwa kekuasaan jarang melibatkan gerakan dramatis. Ini tentang pola tenang yang berulang selama bertahun-tahun. Cara Anda menjawab ketika seseorang tidak menghormati waktu Anda. Standar yang Anda terapkan saat orang membatalkan pesanan pada menit terakhir. Batasan yang Anda tetapkan di sekitar fokus Anda. Setelah berusia 30, setiap kompromi kecil yang Anda buat terhadap prioritas Anda sendiri akan berkembang menjadi kehidupan di mana Anda selalu tersedia untuk orang lain dan tidak pernah benar-benar hadir untuk diri sendiri. Berhentilah menjelaskan mengapa Anda sibuk. Mulailah bertindak seolah-olah waktu Anda terbatas dan berharga karena memang begitulah adanya. Orang-orang akan percaya pada Anda jika Anda mempercayainya terlebih dahulu. Ada jebakan lain yang harus Anda hindari, mencoba menyelamatkan semua orang. Di usia 20-an, Anda mungkin merasa bertanggung jawab menyelamatkan teman dari keputusan buruk mereka, mengajak saudara kandung untuk memperbaiki diri, meyakinkan rekan kerja agar lebih ambisius. Setelah 30, ini menjadi kebocoran besar dalam kekuatan Anda. Machiavelli akan memberitahu Anda untuk membedakan antara sekutu dan proyek. Sekutu menemuimu di tengah jalan. Proyek menguras tenaga Anda sementara menolak setiap upaya untuk berubah. Anda bukanlah pusat rehabilitasi bagi orang-orang yang menolak untuk berkembang. Anda berutang rasa hormat dasar kepada mereka, bukan kekuatan hidup Anda. Mundurlah dan lihat apa yang terjadi. Mereka yang memanfaatkan Anda akan lenyap. Beberapa orang yang benar-benar ditakdirkan untuk bangkit bersama Anda akan mulai bergerak sendiri. Anda juga harus mempelajari seni musik Machiavellian yang memilih kebenaran. Kejujuran total itu indah dalam teori, tetapi mematikan dalam strategi. Setelah usia 30, Anda tidak bisa memberitahu semua orang apa yang Anda peroleh, apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda takuti, siapa yang Anda iri, di mana kelemahan Anda. Anda mengatakan kebenaran yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Ketika atasan Anda bertanya seberapa besar komitmen Anda tidak mengakui keraguan Anda terhadap industri secara keseluruhan. Anda berbicara sesuai minat mereka. Saat pesaing bertanya seberapa besar kemajuan yang telah Anda buat, Anda cukup mengecilkannya agar mereka merasa nyaman dan tidak peduli. Ketika seorang pasangan bertanya apakah ada sesuatu yang salah, Anda tidak membuang emosi yang tidak terkendali. Anda hanya berbagi apa yang bisa memajukan hubungan. Ini bukan kebohongan. Memilih sudut kebenaran adalah yang menjaga tetap utuh kekuatannya. Machiavelli juga akan memperingatkan Anda tentang penghinaan. Setelah usia 30, rasa malu semakin terasa. Orang-orang mengingat lebih lama. Perusahaan, keluarga, komunitas, mereka membangun narasi tenang tentang Anda. Dia tidak stabil, dia bereaksi berlebihan, dia tidak bisa menangani tekanan. Satu ledakan emosi dapat membayangi kompetensi bertahun-tahun. Itulah sebabnya Anda harus menjadi pelajar bagi pemicu Anda sendiri. Siapa yang membuat Anda kesal? Situasi apa yang membuat Anda merasa kecil, diabaikan, tidak dihargai? Jangan hanya memperhatikannya. Pelajarilah mereka seperti seorang jenderal mempelajari medan musuh. Lalu perlahan-lahan rampas kekuatan mereka dengan mempersiapkan respons Anda terlebih dahulu. Sebuah kalimat tenang yang dilatihkan sekarang dapat menggantikan kehancuran di kemudian hari. Saya akan memikirkannya. Mari kita membahasnya lagi besok. Saya mengerti maksud Anda. Kalimat sederhana ini memberi Anda waktu untuk mendinginkan darah. Dan darah yang dingin memenangkan pertempuran. Pahamilah ini, Anda tidak diharuskan untuk mengoreksi setiap kesalahpahaman. Seseorang memutarbalikkan kata-kata Anda, biarkan saja. Seseorang berasumsi suatu motif yang tidak ada, biarkan saja. Seseorang salah mengartikan diammu sebagai rasa bersalah, arogansi, ketidakpedulian, biarkan saja. Orang-orang yang ingin salah menafsirkan Anda akan selalu menemukan jalan.
Orang-orang yang penting akan memperhatikan pola jangka panjang Anda, bukan satu momen yang menyimpang. Machiavelli akan berkata, habiskan energimu untuk membentuk realitasmu, bukan mengejar setiap bayangan di dinding. Bangunlah sebuah karya, sebuah kehadiran, sebuah konsistensi yang begitu kuat, sehingga setiap rumor tampak seperti kebisingan yang berlawanan dengan sinyal kehidupanmu. Uang juga menjadi alat politik setelah usia 30. Orang mungkin berkata ini bukan tentang uang, tetapi di balik pintu tertutup, uang menentukan di mana mereka tinggal, apa yang mereka toleransi, siapa yang mereka pura-pura hormati. Jika Anda membenci ini, bagus. Gunakan kebencian itu untuk berhenti memperlakukan keuangan Anda seperti renungan. Machiavelli akan menginstruksikan Anda untuk melihat uang sebagai kekuatan modern, bukan untuk pamer, tetapi untuk kebebasan. Kebebasan untuk menjauh dari bos yang beracun. Kebebasan untuk pindah, kebebasan untuk mengatakan tidak. Berhematlah secara agresif. Investasikan pada keterampilan yang melipat gandakan potensi penghasilan Anda. Hindari utang yang menjebak Anda dalam kesunyian. Ketika seseorang tahu Anda tidak bisa pergi, mereka pada akhirnya akan berhenti bersikap adil kepada Anda. Ketika mereka tahu Anda bisa menghilang besok dan mendarat dengan selamat, mereka terpaksa bernegosiasi. Ada satu lagi hukum Machiavellian yang harus Anda telan. Tidak semua orang berhak mendapatkan pengampunan dengan mata uang yang sama. Beberapa orang Anda maafkan dengan membiarkan mereka kembali. Yang lain Anda maafkan dengan tidak pernah berbicara dengan mereka lagi. Kelompok pertama membuat kesalahan dalam pola loyalitas secara keseluruhan. Kelompok kedua menunjukkan karakter mereka yang jelas-jelas tidak setia saat nyaman. Diam saat Anda diserang, terhibur saat Anda berjuang. Setelah 30 tahun, menjaga orang-orang ini tetap dekat bukan lagi naif. Itu adalah menyakiti diri sendiri. Mereka tidak akan berubah karena Anda menangis, menjelaskan, atau memohon. Mereka hanya akan berubah ketika ketidakhadiran Anda menghilangkan manfaat yang diam-diam mereka kumpulkan dari Anda. Biarkan konsekuensi menjadi guru yang tidak pernah bisa Anda dapatkan. Machiavelli akhirnya akan memberitahu Anda hal ini. Hidup Anda setelah 30 tahun adalah pengadilan, bukan hukum, tetapi persepsi. Setiap hari orang-orang datang dan diam-diam memutuskan nilai Anda. Anda bisa datang berharap mereka akan adil, atau Anda bisa pergi dengan mengetahui mereka tidak akan berubah dan bersiaplah dengan tepat. Tegas, kata-kata jelas, lebih sedikit penjelasan, batasan tegas, diam strategis, kompetensi yang terlihat, rencana pribadi, setia tapi tidak buta. Baik hati, tapi tidak lembek. Anda tidak perlu mengumumkan bahwa Anda telah berubah, cukup berubah. Orang-orang yang memanfaatkan Anda akan menyebut Anda egois. Orang-orang yang benar-benar menghormati Anda akan menyebut Anda dewasa. Suatu hari nanti, jauh lebih tua dari usia Anda sekarang, Anda akan melihat kembali era ini dan melihat dua versi diri Anda. Orang yang terus menuntut keadilan dan menunggu orang lain untuk menyelamatkan mereka. Dan orang yang mempelajari cara Machiavellian untuk melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana mestinya, dan melewatinya seperti badai yang tenang. Pilih sekarang versi mana yang akan Anda jadi. Karena setelah usia 30, permainan tidak melambat untuk Anda. Ia menajam. Dan jika Anda menolak untuk menajamkannya, Anda tidak akan kalah begitu saja. Anda bahkan tidak akan mengerti caranya. Jadi ketika Anda bangun besok, jangan meminta dunia yang lebih mudah. Mintalah pikiran yang lebih tajam, pandangan yang lebih dingin, tangan yang lebih mantap. Pandanglah setiap interaksi melalui lensa baru. Apa yang sebenarnya mereka dapatkan dari ini? Apa yang sebenarnya saya dapatkan? Apa yang terjadi jika saya berkata tidak? Apa yang terjadi jika saya pergi? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah kompas baru Anda. Mereka menarik Anda keluar dari kabut emosi dan menuju kejelasan strategis. Dan begitu Anda mulai hidup seperti ini, sesuatu yang dahsyat terjadi. Anda berhenti memohon untuk diperlakukan adil dan mulai membangun kehidupan di mana adil atau tidak, Anda tetap menang. Karena itu adalah hadiah terakhir Machiavelli untuk Anda. Bukan kenyamanan, bukan optimisme, melainkan kendali. Perasaan tenang dan berat di dada Anda ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi bergantung pada kebaikan dunia yang tidak adil. Anda menghormati orang lain tetapi Anda tidak memuja mereka. Anda menghargai kesempatan, tetapi Anda tidak mengejarnya dengan harga berapapun. Anda mencintai, tetapi Anda tidak hancur ketika seseorang dengan loyalitas yang terbagi pergi. Anda menjadi pusat ketenangan dari badai Anda sendiri. Dan dari pusat itu Anda akhirnya dapat melakukan apa yang hampir tidak dilakukan siapapun setelah usia 30.
Bukan hanya bertahan dalam permainan, tetapi pahamilah, kuasai, dan mainkanlah dengan cara di mana betapapun tidak adilnya orang lain, langkah terakhir selalu ada di tangan Anda. Mulai saat ini, bersikaplah seolah-olah selalu ada yang mengawasi. Bukan dengan cara yang paranoid, tetapi dengan cara yang disengaja. Cara Anda menangani kekesalan pada pelayan, cara Anda berbicara tentang orang-orang yang tidak ada di ruangan, cara Anda bereaksi ketika rencana berubah di menit terakhir, semua itu menandakan peringkat Anda dalam hierarki yang tak terlihat. Orang-orang mempercayai mereka yang tetap tenang dalam tekanan kecil. Mereka menjunjung tinggi cinta dan mengikuti mereka yang emosinya tidak meledak dalam setiap ketidaknyamanan. Berlatihlah sekarang pada gesekan-gesekan kecil sehingga ketika ujian yang sesungguhnya datang, pengkhianatan, PHK, serangan publik, Anda sudah tahu bagaimana bergerak dengan tenang, tepat, dan tenang.